Oke teman-teman semua, kembali lagi di Media Review. Dan di video kali ini di depan kita sudah ada Polytron PMA atau Polytron Multimedia Audio. Tipenya yaitu PMA 9310/PG. Ini bukan tipe baru gengs, tipe lama. Karena kenapa kita bawa speaker ini untuk kita refreshment untuk kita review lagi. Karena speaker ini merupakan speaker terlaris di kelasnya. Oke, lama-lama langsung kita unboxing aja gengs. Oke, kayak itu. Oke, untuk tampilan pertama yang kita dapat di sini ada PMA 9310/PG itu untuk manual book sama kartu garansi. Disusul dengan juga adanya remote control. Jadi walaupun dia speaker paling kecil, harganya paling murah, tetapi di sini sudah tersedia untuk remote controlnya juga. Jadi ya lumayan komplit lah, udah ada kontrolnya. Oke, kita move ke tampilan unitnya. Tampilannya seperti ini gengs. Jadi untuk PMA mini kenapa dibilang PMA paling nyaris, PMA paling kecil, dan PMA paling murah juga? Karena memang dari bentuknya dia paling kecil, terus dia untuk ininya dari segi penampilan juga paling sederhana tapi cukup oke banget. Perpaduan warna hitam glossy dan warna gold itu all time banget sih. Jadi kita sampai kapanpun akan suka tetap melihatnya karena perpaduan yang cukup elegan banget. Dan di sini untuk beberapa speakernya, untuk tampilan digitalnya juga lumayan gede di sini. Untuk settingan input outputnya juga lumayan komplit dari USB, MMC, AUX, Bluetooth, dan untuk settingannya juga ada settingan bass sama settingan treble juga. Yaitu dia di sini ada settingan volume yang di sini tuh kayak ada efek piringannya seperti itu yang menjadikan speaker ini ya terlihat keren dan sampai kapanpun akan terus banyak peminatnya gengs. Oke, seperti itu untuk tampilan height unit. Di tampilan depan sini udah ada keterangan POP, salah satu buat input-input yang ada di speaker ini. Jadi lumayan komplit juga sih, udah disupport super bass, USB, terus Bluetooth, dan beberapa koneksi lainnya. Dan pastinya sudah disetting pakai Polytron Audio Connect juga. Oke, untuk tampilan sampingnya, dia untuk bentuk subwoofer itu seperti ini. Walaupun dia pakai tipe subwoofer yang terlalu gede, itu rentan 4 inch sampai 5 inch. Tetapi bass yang dihasilkan di speaker ini sih mampu membuat kita terpikat gengs. Kenapa tidak? Karena dibanding untuk PMA 9320 atau 9321 yang mana dia harganya di atas ini, tetapi bassnya seri PMA 9310 ini ndak kalah keren atau ndak kalah banget lah untuk yang tipe PMA terkait untuk masalah bassnya ya gengs. Jadi untuk tampilan sampingnya seperti ini terlihat keren juga. Terus untuk tampilan belakangnya di sini juga udah rapi juga. Ada beberapa untuk informasi yang di sini. Untuk pemakaian wattnya juga lumayan kecil juga untuk tipe ini. Jadi tipe ini tuh cuma memakan watt sekitar 30 wattan aja. Jadi cukup irit banget setara dengan lampu. Mungkin setara dengan lampu-lampu biasa atau setara dengan kipas ya geng. Jadi cukup irit dengan kualitas suara yang juga mantap. Jadi ya kalau kalian memang butuh speaker kecil untuk di kamar atau untuk di ruangan-ruangan kalian yang kecil, speaker ini cukup banget sih untuk menemani kalian. Untuk tampilannya juga rapi, oke, dan cukup menawan juga ya geng. Seperti itu, oke. Kita coba untuk tampilan nyalanya. Jadi tampilan displaynya di sini juga lumayan gede juga. Ada tombol standby di sini karena memang standby. Kita akan coba nyalain. Di sini beberapa inputnya antara lain ada input line. Jadi yang mana input line itu bisa dihubungkan ke TV atau ke handphone juga udah bisa. Terus di sini untuk settingan volumenya juga nyala lampunya. Jadi ya kelihatan lebih keren karena permainan aksennya. Di sini ada di input disusul dengan input AUX. Terus di sini disusul dengan input Bluetooth juga pastinya. Terus ada input USB, input card, dan input kembali ke ya lain lagi. Jadi di sini minusnya memang tidak ada FM radionya ya gengs. Seperti itu untuk di PMA 9310 ini. Oke, nggak usah berlama-lama. Kita akan coba untuk mode Bluetooth. Kita akan coba cek sound di sini. Kita akan setting di sini bassnya itu ya di angka 3 lah karena dia masih settingan manual. Dan untuk volumenya kita akan setting di angka 20 yang mana dia standar lah. Ini kisaran 60-70%. Jadi bisa ngelihat seberapa mantap suara yang ada di speaker. Kita akan coba ini rentan dari per speaker kita atur supaya bassnya lebih keluar. Oke, langsung kita cek sound aja gengs.
Setelah kita review dari speaker Polytron Multimedia Audio tipe PMA 9310/BG ini, dari keseluruhan kesimpulan kita bahas dari segi harganya dulu, biar kita sepahaman dulu. Jadi untuk speaker ini itu dibanderol dengan harga 500.000 sampai 600.000 tergantung toko-toko yang jual atau daerah-daerah ya guys. Tapi untuk kita ambil range harga di online tuh harganya segitunan. Jadi kalian bisa tahu untuk harganya segitu dulu. Dan untuk segi tampilan kita patut acungi jempol karena untuk speaker ini tuh lumayan tampilan tuh lumayan elegan banget, simple tapi kelihatan elegan. Jadi kenapa kita bilang all time? Karena walaupun kalian beli saat ini, walaupun dia keluarnya sekitar tahun 2018-an, tetap keren kok dipakai untuk ruangan kalian dari segi tampilan. Dari segi settingannya memang dia tidak terlalu komplit guys untuk info topiknya. Sama settingan-settingan kayak echo karena memang dia tidak ada input mic-nya. Tetapi untuk ini cukuplah memenuhi kebutuhan berfungsi kalian. Ya minusnya di sini memang dia ada input FM radio dan karaoke. Yang mana kalau FM radio ya kita jarang banget menggunakan lah. Sedangkan untuk karaoke memang untuk kelas speaker kecil ini tidak cocok banget lah kalau buat karaoke. Karena suaranya terlalu kecil atau RMS yang dihasilkan juga lumayan kecil. Tetapi untuk suara keseluruhan yang dihasilkan di PMA ini kita patut acungi jempol. Jadi walaupun RMS-nya itu sekitar 80 RMS saja, tetapi suara yang dihasilkan di PMA ini cukup menggelegar kayak dari segi bassnya, dari segi treble-nya itu cukup keluar semua. Jadi untuk teman-teman semua mungkin suka karakter-karakter yang 1 poin, 2 poin atau karakter-karakter yang suka semi-semi suron kayak gini, PMA ini bisa jadi salah satu untuk menjadi pilihan kalian. Karena kalau speaker Artico memang dia 2.0, terus suaranya juga stereo aja. Sedangkan kalau ini suaranya ya 2.1 semi-semi lah. Jadi kualitas suara yang dihasilkan makin oke aja. Dan untuk keseluruhan kesimpulannya, dengan harga 500 ribuan speaker ini masih worth it kalian beli, masih worth it kalian dapatkan, walaupun dia rentan tahunnya udah sekitaran 5 tahun ya gengs. Seperti itu, oke? Mungkin itu aja sih yang kita bisa sampaikan di video kali ini. Semoga untuk membantu teman-teman dalam mencari referensi speaker. Sekian dari kita, sampai jumpa di next video.